Di video ketiga ini, kita akan membahas mazhab-mazhab pemikiran ekonomi Islam di era kontemporer. Secara umum, ada 3 mazhab utama: mazhab normatif, mazhab empiris, dan mazhab integratif. Ketiganya menawarkan pendekatan berbeda dalam mengkaji dan membangun teori ekonomi Islam. Mari kita ulas satu persatu. Mazhab normatif disebut juga mazhab fikih, berakar dari pendekatan deduktif berbasis wahyu. Penganut mazhab ini umumnya ahli fiqh meyakini ekonomi Islam harus dibangun dari aturan dan nilai syariah yang tegas. Fokus analisis mereka pada apa yang seharusnya menurut Al-Quran dan hadis. Segala konsep ekonomi diturunkan dari prinsip-prinsip normatif agama. Contohnya, mereka sangat menekankan bahwa setiap transaksi harus bebas riba, gharar ketidakpastian berlebihan, dan maisir spekulasi atau judi. Imperatif moral seperti keadilan distributif dan kesejahteraan sosial menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan. Kelebihan mazhab normatif adalah keotentikannya. Ia menjaga agar ekonomi Islam selalu sesuai dengan teks dan nilai asli Islam. Namun mazhab ini menghadapi tantangan ketika harus menerjemahkan idealisme tersebut ke dalam model yang operasional di dunia modern. Kritik umum menyebut pendekatan normatif cenderung legalistik dan utopis. Seringkali mazhab ini kurang memberikan jawaban praktis bagaimana mekanisme ekonomi berjalan di tengah pasar global yang kompleks. Sebagai contoh, seorang ekonom normatif akan sangat berhati-hati merancang produk keuangan syariah agar 100% sesuai fiqh. Tapi mungkin produk tersebut menjadi kurang efisien atau kurang diminati pasar karena fokus utamanya kepatuhan formal daripada inovasi. Inilah dilema yang kadang muncul dalam pendekatan normatif. Mazhab empiris disebut juga mazhab mainstream atau sekular, berbeda pendekatan. Mazhab ini mengadopsi metode dan asumsi ilmu ekonomi konvensional untuk mengkaji fenomena ekonomi Islam. Para pemikir empiris biasanya berlatar belakang ekonomi modern menggunakan kerangka positivistik berbasis data empiris dalam penelitian mereka. Fokus mereka pada apa yang terjadi dalam praktik, bukan sekadar apa yang seharusnya. Misalnya, mereka meneliti bagaimana bank syariah beroperasi menggunakan analisis statistik dan ekonometrik yang sama seperti meneliti bank konvensional. Ciri khasnya, mazhab ini kerap mengadopsi teori-teori seperti efisiensi pasar, optimasi, teori portofolio, dan lain-lain, lalu memasukkan unsur Islami sebagai variabel tambahan. Contohnya, membuat model pertumbuhan ekonomi yang memasukkan variabel zakat sebagai salah satu faktor, atau mengukur efisiensi bank syariah menggunakan rasio-rasio keuangan standar untuk dibandingkan dengan bank konvensional. Keunggulan pendekatan empiris adalah hasil kajiannya mudah diterima di komunitas ilmiah global karena menggunakan bahasa ilmiah universal, matematika, statistik sehingga komunikasi akademiknya lancar. Banyak jurnal internasional lebih memahami pendekatan ini. Namun dari sisi filosofis, mazhab empiris ini dikritik tajam. Ia rawan menjadi Islamic economics in name only, artinya ekonomi Islam sebatas nama saja. Kenapa? Karena meskipun topiknya tentang institusi syariah, jika model dan asumsi dasarnya masih menyalin paradigma barat, misalnya asumsi manusia egois, tujuan profit maksimal, netralitas nilai, maka label Islamnya dikhawatirkan hanya kosmetik. Nilai-nilai Islam berpotensi tereduksi menjadi tempelan, bukan nyawa dari teori. Pendekatan ini juga rentan sinkretis, mencampur kerangka kapitalis dengan istilah Islam tanpa landasan filosofis yang kuat. Jadi, mazhab empiris unggul secara metodologi ilmiah, tapi bisa lemah dalam menjaga jati diri moral Islam. Mazhab integratif disebut juga mazhab tauhidik, lahir untuk menjembatani dualisme normatif vs empiris. Penganut mazhab ini dipelopori tokoh seperti Masudul Alam Chaudhuri menjadikan tauhid keesaan Tuhan sebagai inti proses ilmiah. Sejak awal, ilmu ekonomi Islam harus disusun dengan kesadaran bahwa tujuan akhirnya adalah ibadah dan maslahah, sehingga tidak boleh ada pemisahan antara aspek spiritual dan analisis ilmiah. Mazhab integratif berupaya mengawinkan keunggulan normatif dan empiris, nilai-nilai syariah dijadikan pondasi sejak awal. Namun metode ilmiah modern digunakan agar teori yang dihasilkan tetap sahih dan relevan. Secara metodologi, mereka menerapkan proses siklis, mulai dari premis syariah, kemudian menyusun model dan hipotesis, diuji secara empiris, lalu hasilnya dikaji kembali dengan kacamata syariah. Dan siklus ini berulang hingga teorinya mapan. Dengan cara ini, moralitas Islam selalu hadir dan sekaligus teruji oleh data.
Asumsi dasarnya pun berbeda dari ekonomi konvensional. Misalnya manusia dilihat sebagai homo islamicus yang mengejar falah kebahagiaan dunia akhirat, bukan homo economicus semata. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan teori ekonomi Islam yang otentik sekaligus aplikatif. Tentu, tantangannya besar, mazhab integratif sangat kompleks dan menuntut penguasaan multidisiplin fix sekaligus ekonomi modern. Tak heran praktisinya belum banyak, karena tidak mudah dijalankan. Namun inilah mazhab yang digadang-gadang mampu melahirkan lompatan baru dalam ilmu ekonomi Islam. Sebab ia berani keluar dari pakem lama dan menawarkan paradigma yang benar-benar berbeda ketika diperlukan. Sebagai ilustrasi perbedaan mazhab, ambil contoh kebijakan moneter terkait suku bunga. Mazhab normatif akan bersikap tegas, hapuskan suku bunga sepenuhnya karena riba dilarang. Ganti dengan sistem bagi hasil yang sesuai syariah. Mazhab empiris mungkin bersikap pragmatis, tetap memakai suku bunga pasar sebagai referensi demi stabilitas. Tapi diberi nama dan skema Islami, misalnya menyebutnya nisbah hasil dengan asumsi fungsinya serupa agar investor global paham. Sementara mazhab integratif akan menawarkan terobosan yang lebih radikal, misalnya sistem moneter tanpa instrumen bunga sama sekali. Diganti mekanisme stabilisasi nilai uang berbasis aset real dan pembagian risiko yang adil. Fokusnya menjaga keadilan dan maslahah, bukan sekadar meniru kebijakan konvensional. Ini jelas perubahan paradigma yang membutuhkan kreativitas dan keberanian.